Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Salam pemuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Kapan terakhir kali Anda menangisi orang lain? Bukan menangisi anak kandung atau saudara kandung loh ya, tetapi menangisi orang lain. Kapan terakhir kali Anda menangisi orang lain? Ya, setidaknya bersedih atas diri orang lain itu. Sedihnya betul-betul sedih. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau mungkin beberapa hari yang lalu. Baik. Pribadi Tuhan Yesus sungguh lembut. Ia menangisi Yerusalem. Saudaraku, kita tidak pernah membaca bahwa Tuhan Yesus tertawa terbahak-bahak, meskipun saya yakin Tuhan Yesus juga pasti pernah tersenyum atau tertawa. Namun teks justru sering memberikan informasi, dan kita sering menemukan bahwa Tuhan Yesus sedang meneteskan air mata, menangis. Dan kini dalam bacaan kita, Tuhan Yesus juga menangis. Siapakah yang ia tangisi? Layakkah yang ia tangisi itu? Ia sedang menangisi Yerusalem. Perhatikan saudaraku, ada banyak kota yang sungguh layak untuk ditangisi, tetapi tidak ada kota yang akan lebih diratapi kehancurannya selain Yerusalem. Bahkan kehancurannya itu disebutkan batu dengan batu yang lain yang seharusnya bertumpukan menjadi rata dengan tanah. Jika Yerusalem memang akan hancur, seberapa layakkah hingga ia, Sang Mesias itu, datang kepadanya dengan meneteskan air mata? Sebenarnya, apakah yang ditangisi oleh Kristus? Ketika datang ke Yerusalem lalu ia menangis, apa yang ditangisi? Apakah karena di Yerusalemlah nantinya Tuhan Yesus akan dikhianati dan dibunuh dalam kayu salib? Tidak, saudaraku. Dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi, Tuhan menjelaskan mengapa ia
menangisi Yerusalem. Itu semua disebabkan karena Yerusalem tidak berubah menjadi lebih baik walaupun telah diberi banyak kesempatan. Ia tidak mau menggunakan kesempatan itu untuk hidup lebih baik. Maka katanya di ayat 42, "Wahai, betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti," dan seterusnya. Kristus hendak memberikan penandasan. Jika saja kamu tahu, hai Yerusalem, bahwa kabar baik diwartakan kepadamu dan keselamatan ditawarkan untukmu, bahwa Mesias hadir, ada, dan berada di wilayahmu, yang akan segera memberikan pengampunan, penebusan salah untuk semua umat. Namun engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau. Bagian terakhir ayat 44. Nah saudaraku, mari kita berefleksi dalam diri saat ini. Bisa jadi kita ini adalah Yerusalem masa kini, yang telah kerap kali membuat Kristus menangis tiap hari. Karena Tuhan berkali-kali telah memberikan kesempatan kepada kita, tapi kita tidak menyadarinya, bahkan tidak menanggapi kesempatan itu. Dan memang tampaknya masih saja ada orang yang tidak memanfaatkan tawaran Tuhan sebagai pengharapan hidupnya. Mereka acuh tak acuh. Mereka mencari kesenangan hanya untuk diri sendiri saja. Kesempatan demi kesempatan telah diabaikannya. Kehadiran Kristus dalam hidupnya menjadi sia-sia bagi dirinya. Ia menjadi Yerusalem yang tak mau berubah. Saudaraku, Tuhan tidak hanya menangisi Yerusalem tapi juga menangisi kita. Tuhan tak hanya hadir untuk Yerusalem tapi justru Tuhan hadir untuk kita semua. Persoalannya adalah, apakah kita abai seperti Yerusalem? Kinilah saatnya bagi kita berubah menjadi lebih baik. Mungkin ada yang komentar, "Loh Pak, saya itu sudah baik, masa suruh berubah baik?" Ya syukur bagi Tuhan. Tetapi kita harus tetap mengupayakan kebaikan meskipun kita sudah merasa baik. Orang-orang baik adalah justru mereka yang mau mengupayakan kebaikan. Berubah baik yang seperti apakah yang Tuhan inginkan? Ini poin penting untuk kita semua. Seperti dalam narasi yang telah dijelaskannya tadi, mereka yang baik adalah setiap umat yang mengerti bahwa Kristus hadir di tengah-tengah mereka, bahwa Kristus memberikan manfaat bagi kehidupan mereka, bahwa Kristus hadir di tengah-tengah pergumulan yang ada. Sang firman, sang kabar baik itu menuntun jalan kita. Maka sambutlah uluran tangan Tuhan, saudaraku. Pada saat itulah kita akan merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan kita akan memperoleh pencerahan yang benar di dalam Tuhan. Dan ingat, bersamanya itu baik. Amin. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan bersama dengan kami saat ini, khususnya ketika kami menghayati firman Tuhan. Kami mohon agar firman ini berkarya dalam hidup kami, memampukan kami semua menjadi lebih baik karena
mengalami pengubahan dari yang tidak kudus menjadi kudus, dari yang salah menjadi tidak salah, dan semuanya itu karena Tuhan, karena karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan kami tidak mampu mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, khususnya di GKJ Jatimulyo yang memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan dalam keluarga, yang sedang sakit, yang sedang mengalami kejatuhan, penderitaan, goncangan. Kiranya Bapa, Engkau kuatkan dengan kasih-Mu. Kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Kawilujengan.